Di tengah teriknya Mentari Solo pada Sabtu 21 Juni 2025, gerbang rumah sederhana di Jalan Kutai Utara kembali menjadi titik perhatian nasional. Di balik pagar besi itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, merayakan ulang tahunnya yang ke-64. Namun, yang menarik perhatian publik bukanlah tumpeng atau doa syukur, melainkan sosok yang selama 1 dekade menjadi pemimpin negeri ini kini tampil berbeda. Saat Jokowi keluar rumah, mengenakan kemeja putih panjang yang menjadi ciri khasnya, sorak warga menggema. Namun, sesaat kemudian, suasana berubah menjadi canggung. Wajah-wajah yang tadinya berseri kini berubah, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wajah Jokowi tampak pucat, penuh bercak putih tak merata, terutama di pipi, dahi, hingga leher. Di bawah cahaya matahari, bercak itu bukan sekadar perubahan pigmen, tapi seperti bekas luka atau peradangan yang belum pulih. Kulit lehernya tampak memerah. Beberapa warga menyembunyikan keheranan mereka. Yang lain langsung mengangkat ponsel untuk mengabadikan momen langka ini. Namun, tak seperti biasanya, Jokowi tak banyak senyum. Bahkan ia menolak sopan setiap permintaan foto. Dunia maya pun meledak. Foto-foto Jokowi tersebar cepat. Warganet membandingkan wajahnya yang dulu penuh vitalitas dengan penampilannya sekarang. Salah satu suara yang paling nyaring datang dari Dr. Tifaujia Tiasuma yang dikenal kritis dan berani bersuara. Pak Jokowi, Anda sedang sakit serius. Ini tidak bisa dibiarkan tanpa perawatan terbaik, tulisnya tajam di Twitter. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Jokowi diracuni sebagaimana isu yang juga sempat beredar di media sosial? Biasa waktu ke Vatikan kemarin. Tapi ini kondisinya gimana sekarang? Penyembuhan sekarang Ya seperti ini. Jejak sakit Jokowi diyakini bermula pada April 2025 ketika ia ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk mewakili Indonesia dalam pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, Italia. Itu adalah sebuah misi kehormatan, namun juga menyisakan tanda tanya. Mengapa bukan presiden aktif yang hadir? Mengapa Jokowi, mantan presiden, yang malah ditunjuk oleh Presiden Prabowo? Ia tidak sendirian. Dalam rombongan diplomatik itu turut serta Ignatius Jonan, Natalius Pigai, dan Thomas Djiwandono. Perjalanan itu berlangsung singkat. Namun, sepulang dari Vatikan, penampilan Jokowi mulai berubah. Awalnya hanya tampak lelah. Kemudian kulitnya terlihat aneh dalam beberapa foto tak resmi yang bocor. Banyak pihak mulai berspekulasi, benarkah Jokowi terkena penyakit autoimun? Atau yang lebih ekstrim, benarkah ia mengidap sindrom Stevens-Johnson? Pihak keluarga membantah. Ajudan pribadi mengatakan itu hanya alergi kulit biasa. Tapi waktu berbicara lain. Hampir 2 bulan setelahnya, kondisi Jokowi tak kunjung membaik. Justru wajahnya makin dipenuhi bercak dan kemerahan. Penyangkalan ini semakin membuat publik curiga mengapa seseorang yang dikenal sangat aktif kini terlihat murung dan tertutup. Sindrom Stevens-Johnson adalah penyakit yang menakutkan. Gejalanya diawali flu ringan lalu berkembang menjadi ruam kulit yang menyebar, melepuh, dan terasa nyeri luar biasa. Menurut Mayo Clinic, penyakit ini bisa disebabkan oleh reaksi obat atau infeksi. Jika terlambat ditangani, nyawa bisa jadi taruhannya. Namun, Dr. I Gustinyoman Dharma Putra, seorang ahli dermatologi, punya penjelasan yang lebih ringan. Kemungkinan besar ini adalah dermatitis kontak alergik, ujarnya saat dihubungi media. Penyebabnya bisa dari kosmetik, sabun, atau masker wajah. Kalau ringan bisa sembuh dalam seminggu, tambahnya. Tapi pertanyaannya, sudah 2 bulan berlalu, mengapa wajah Jokowi masih sama?
Kehadiran fisik yang kini jarang muncul juga menjadi bahan diskusi tersendiri. Sebagai mantan presiden dan ayah dari wakil presiden aktif, Jokowi seharusnya tetap menjadi tokoh sentral. Tapi justru sejak Maret 2025, ia nyaris tak terlihat. Di sisi lain, rumor soal politik dalam negeri terus berkembang. Penunjukan Jokowi dalam misi Vatikan disebut-sebut sebagai penyeimbang simbolis dari politik luar negeri Indonesia yang mulai bersahabat dengan kutub Rusia dan Tiongkok. Muncul teori bahwa perjalanan ke Vatikan bukan sekadar diplomasi tapi semacam penebusan simbolik atas arah kebijakan luar negeri yang mulai condong ke timur. Apakah ini sekadar konspirasi atau sandi rahasia di balik ini semua? Yang pasti misteri tentang sakit Jokowi kini menjadi isu nasional. Apalagi dengan pernyataan dokter seperti Dr. Tifa yang terus menyuarakan bahwa ini bukan kondisi sepele. Jangan abaikan sistem kekebalan tubuh yang menyerang dirinya sendiri. Ini bisa menjadi penyakit autoimun, tegasnya dalam sebuah wawancara. Sementara itu, keluarga besar Jokowi memilih diam. Iriana yang biasanya tampil aktif mendampingi Jokowi dalam kegiatan sosial, kini juga jarang terlihat. Jokowi yang dulu dikenal sederhana namun kuat, kini menjadi sosok yang meliputi misteri. Wajah yang dulunya menenangkan rakyat, kini menjadi cermin dari sesuatu yang tak diketahui. Apakah benar hanya alergi biasa atau kita sedang menyaksikan satu episode terakhir dari seorang mantan pemimpin yang selama ini menyembunyikan sakitnya? Rakyat menunggu kejelasan Pak. Rakyat rindu dengan Pak Jokowi. Ini bukan karena kepo, tapi karena Pak Jokowi bukan orang biasa. Ia simbol perubahan, sosok yang dominan dicintai oleh rakyat dan dibenci oleh segelintir orang. Kini di tengah perubahan rejim dan pertarungan geopolitik global, wajah Jokowi menjadi misteri baru di tengah keramaian politik Indonesia. Dan seperti biasa, dalam sunyi Solo, ia tetap diam, membiarkan publik bertanya-tanya. Apakah ini benar akhir dari segalanya atau hanya babak baru dari kisah yang lebih besar? Kondisi Bapak membaik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang Secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Tidak ada penyakit lain selain alergi, Pak? Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi, Pak? Nggak ada, nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga, alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya, Dan? Ya. Kalau autoimun itu kan banyak yang menyebut kalau Bapak itu autoimun. Autoimun. Iya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan.